Berawal dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan gizi sang buah hati dan kekhawatiran pada makanan bayi instan yang dijual di pasaran, Nadia Juwita Ayu bersama sang suami Lutfil Hakim memutuskan untuk memulai usaha bubur bayi. Saat itu tetangga di sekitar mereka sangat penasaran melihat anak-anak Nadia selalu lahap setiap diberi bubur bayi buatan Nadia. Mereka pun lalu meminta Nadia membuatkan bubur yang serupa untuk anak-anak mereka. Dan ternyata anak-anak mereka juga suka. Akhirnya dengan modal Rp200.000, Nadia mulai memproduksi bubur bayi sehat berlabel Babyluck dan membuka lapak dekat rumahnya. Tak disangka sambutan konsumen sangat positif. Melihat besarnya potensi dari bisnis bubur bayi ini, Nadia dan Lutfil lantas menawarkan kemitraan pada tahun 2011. Untuk menjadi mitra Babyluck, modal yang diperlukan sebesar Rp15 juta. Dengan modal sebesar itu, mitra bisa mendapatkan booth, alat produksi, alat penjualan, alat masak, dan bahan baku. Bubur bayi Babyluck pun makin dikenal. Tidak hanya kebanjiran konsumen, tapi Nadia pun kebanjiran permintaan kemitraan. Hingga saat ini tercatat sudah 340 mitra yang dimiliki Babyluck. Banyaknya mitra Babyluck yang tersebar di berbagai daerah membuat Nadia harus memutar otak memikirkan cara agar bahan-bahan pembuat bubur bayi bisa sampai ke tangan para mitra tetap dalam keadaan segar, awet, dan tanpa mengurangi kandungan nutrisinya. Akhirnya, Nadia pun merekrut seorang ahli teknologi pangan untuk membuat bahan makanan bayi yang telah melalui sejumlah proses produksi sehingga bisa tetap awet tanpa bahan pengawet. Karena kondisinya tekanan sebenarnya ya, tekanan akan sayur yang segar, bahan baku yang segar, tapi mitra yang sudah meluas begitu, kita tidak lagi memungkinkan untuk mengirim dalam segar gitu ya, dalam keadaan segar, karena kondisinya walaupun baru panen lalu kita langsung packing, kita langsung kirim, itu tetap saja ada pengurangan kualitas di selama perjalanan begitu. Jadi pada akhirnya kita cari cara bagaimana caranya supaya tetap sampai di tangan mitra dengan kualitas yang tetap terjaga, tapi tetap awet, tapi tidak berat awet gitu. Untuk menjaga agar produksinya berkualitas dan bernilai jual tinggi, Nadia selalu menggunakan produk organik dalam membuat makanan bayi. Tidak hanya sayur dan beras saja yang organik, namun daging ayam yang terkandung dalam Babyluck juga organik. Untuk mendapatkan bahan-bahan organik tersebut, Nadia bekerja sama dengan petani beras organik di Surakarta, Jawa Tengah, dan beberapa penjual sayuran dan daging ayam. Suka dukanya kondisinya memang karena kita di bidang makanan bayi, jadi memang harus lebih hati-hati gitu ya, karena sensitivitas produk harus hati-hati, lalu jadi ada beberapa proses yang dilaluinya harus lebih ekstra begitu ya, misalnya pemilihan bahan baku, lalu pemilihan proses pembuatannya gitu, jadi sampai proses memasaknya gitu. Itu salah satu suka dukanya gitu. Tapi serunya ya bisa membantu bunda-bunda gitu ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk memberikan yang instan atau misalnya yang kurang sehat lah gitu ya, karena bayi itu lebih sensitif. Selain bubur bayi, Babyluck juga memproduksi makanan pendamping ASI lainnya seperti puding dan susu kedelai. Untuk puding, harga jual yang ditawarkan sebesar Rp20.000. Bubur bayi 300 gram senilai Rp21.000 dan bubur bayi 600 gram senilai Rp30.000. Dari usaha makanan bayi Babyluck ini, Nadia mampu meraup untung sebesar Rp20 juta per harinya.
Kedepannya, Nadia berencana membuat rangkaian makanan pendamping bayi dan balita lainnya seperti cookies. Nadia juga bercita-cita agar produk makanan bayi organik dan halal Babyluck bisa go internasional. Karenanya, Nadia pun rajin mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan di luar negeri. Demikian laporan Alfia Sudarsono dan Putra Dwi Laksana dari Ciledug, Tangerang, Banten.